Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Naila Syafa Catika. Saya Khairunisa. Saya Kaila Feiza Azahra. Saya Hawa Mahmudi. Saya Nadia Nurul. Saya Farah Putri Amanda. Saya Nadia Fiani. Akan menampilkan sebuah video wawancara mengenai makanan internasional dan makanan daerah di Cemara Osteria Restoran. Selamat menyaksikan. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 11-7, SMA Negeri 8 Pekanbaru. Makasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Nah, kami ini sedang mengerjakan tugas PKWU tentang makanan internasional dan juga makanan daerah. Kami ingin bertanya beberapa hal mengenai usaha restoran ini terkait makanan internasional dan makanan daerahnya. Boleh saya mulai wawancaranya Kak? Oke. Nah, pertama bisa ceritakan sedikit Kak mengenai restoran ini, kayak sejak kapan berdirinya atau kayak konsep awalnya gitu. Perkenalkan, nama saya Januari Tanjung, bisa dipanggil Tanjung, dan ini Mas Nikolas Pratama, biasa dipanggil Mas Niko. Saya di sini menjabat sebagai supervisor area khususnya di Cemara, dan Mas Niko sebagai CDP Chef de Party di Cemara Austria. Nah, untuk sejarah singkat Cemara ini berdiri di tahun 2021 ketika COVID. Pas zaman-zamannya COVID itu kita tetap survive, dan di saat itu pula omset kita ataupun revenue kita itu lagi bagus-bagusnya. Nah, seiring berjalan waktu sampai dengan sekarang, Cemara Austria masih berdiri berkat seluruh tim dan owner juga yang selalu support kita. Dan Cemara sendiri itu konsepnya ya seperti namanya, Cemara. Di Cemara ini ada 3 ruangan juga, ada ruangan VIP, ada ruangan garden, dan ada hall. Hall itu dikhususkan untuk smoking, jadi kita punya ruangan yang spesial, bisa merokok terus tetap dingin juga di situ. Nah, balik lagi kita ke untuk menu makanannya. Menu makanan sendiri itu kita ada makanan tradisional, ada western, mulai juga dari ada sup juga di situ, dan ada dessert yang bervarian yang menarik juga, bisa dilihat langsung di menunya. Kalau untuk menu makanan kita itu juga ada menu baru yang Big Burger, sama ada makanan tradisionalnya yaitu mie goreng Jawa sama mie godok Jawa. Jadi nanti kalau untuk penjelasan yang makanannya bisa langsung sama Mas Niko. Kalau boleh tahu strategi untuk membuka restoran ini gimana? Kalau untuk strategi kita tetap ada juga yang namanya marketing, dan kita juga selalu update di sosial media. Apalagi zaman sekarang, untuk sosial media itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi di situ. Jadi kita tetap bikin konten, kita tetap update dari menunya, dan pasar kita juga mengikuti dengan kemajuan
Gen Z sekarang, dan kita juga ada paket-paketan menu makan siang yang cocok itu di kantong para pelajar. Jadi ada menu makanan nasi campur itu 35.000 sudah dengan iced tea, ada nasi campur ayam semur, ada nasi campur ayam betutu, sama nasi campur ayam geprek yang sesuai dengan lidahnya sekolah dan ramah di kantong. Selanjutnya, apa alasan restoran ini memilih menyajikan makanan internasional dan juga makanan daerah? Kalau untuk Cemara sendiri itu kita berkonsep seperti restoran ya, jadi kita tetap menyediakan menu yang tradisional, yang western juga. Jadi karena sejatinya tamu kita itu nggak selalu warga lokal dan nggak selalunya warga tempatan, jadi ada beberapa bule juga, ada warga mancanegara yang main ke sini, dan kita menyesuaikan juga lidah mereka, yaitu kita juga sediakan menu yang western. Terkait makanan internasional nih Kak, menu makanan internasional yang ada di sini apa ya Kak? Kebetulan kita juga ada menu spesial, di situ ada quarter roasted chicken, itu yang dimana ayamnya yang di oven. Nah, untuk ayamnya yang digoreng kita ada country 15 di situ. Terus kita juga ada menu fish and chip, dan satu lagi menu pensir salmon, itu bisa dilihat masuk di situ. Untuk penjelasannya nanti makanannya bisa masuk sama Mas Niko, kita bedah masuk di situ juga bisa. Untuk makanan internasional ini, apakah ada penyesuaian rasa agar cocok dengan lidah orang Indonesia Kak? Makanan seperti biasa ya, kalau makanan internasional pasti nggak cocok di lidah orang Indonesia apalagi orang Asia, karena internasional itu biasanya untuk bumbu atau sisa dagingnya lebih sedikit, sementara masakan Asia khususnya Indonesia itu rempahnya melimpah banget. Jadi untuk makanan internasionalnya ada sedikit sentuhan makanan lokal, kita bisa kombinasi. Misalnya ada makanan spaghetti gitu, dengan rasa spaghetti yang internasional banget kita kasih sentuhan lokalnya, jadi ada flavor sambal matahnya, jadi kita bisa kombinasi gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Terus dari mana restoran mendapatkan bahan baku untuk mendukung makanan internasional Kak? Apakah ada impor? Kalau untuk bahan baku ya, khususnya kan baru sekarang udah semaju ini, itu udah ada beberapa supplier. Salah satunya supermarket besar yang baru ada mall juga yang udah memang menyediakan bahan-bahan internasional gitu. Jadi kita nggak ada kesulitan. Memang barangnya itu harus didatangkan dari luar, tapi sudah melalui proses dari supermarket. Jadi kita nggak perlu impor secara pribadi gitu. Memang sudah ditemukan di mana-mana. Makanan internasional ini, adakah tantangan besarnya Kak dalam menyajikan makanan itu di restoran? Tantangan besarnya makanannya internasional. Kalau tamunya lokal mungkin kita masih bisa menyesuaikan. Tapi kalau tamunya internasional juga, tantangannya di situ. Karena takutnya nanti si tamunya merasa ini di negara saya tidak seperti ini gitu. Kita bingung mau jawab apa nanti. Di situ tantangan besar untuk kita sebagai tim dapur gitu, untuk mengelola bahan bakunya mulai dari tekstur rasa sampai penyajiannya, presentasinya, supaya menyesuaikan lidah internasional yang sebenarnya gitu. Karena kan kita sebagai pengelolanya sendiri orang Indonesia. Selanjutnya tentang makanan daerah. Menu makanan daerah apa saja yang tersedia di restoran ini? Kalau di Cemara Australia, menu makanan daerah kita ada yang dari khususnya Melayu ya, karena Riau Melayu. Kita ada mie lokal. Mie lokal itu base-nya dari kuah udang. Biasanya Melayu kan identik sama happy, belacan dan sebagainya gitu. Terus kalau selanjutnya itu ada sambal matah dari Bali. Untuk yang menu lainnya itu lebih dominan ke mix ya, Asian food di mix, nggak ada yang spesifik selain dari dua itu tadi. Selanjutnya, menu makanan apa yang sering dipesan oleh pelanggan di sini? Menu makanan yang sering dipesan Iya. berdasarkan data kita sebagai pengelola dapur ya, karena pasar kita itu orang lokal gitu, apalagi orang Pekanbaru ya dari
Indonesia. Jadi rata-rata mereka makanannya itu Asian food. Asian food itu nggak jauh-jauh dari sambal, sayur, makanan-makanan yang memang comfort di kita juga di mereka gitu. Contohnya kayak sambal mata, misalnya lagi kayak sambal balado. Nah, sambal balado juga tuh dari Sumatera Barat kan, jadi dari Sumatera Barat juga. Itu kombinasi gitu. Rata-rata memang untuk warga lokal sendiri kan baru, apalagi Indonesia, itu lebih suka makanan Asia sesuai selera gitu. Menurutnya bagaimana cara restoran ini menjalankan keaslian rasanya makanan daerah agar tetap otentik? Ya. Untuk menjaga otentik, pertama kita bikin satu makanan itu melalui proses riset and development dulu ya. Itu kita biasa sebutnya R&D, itu di dapur. Itu nanti kita R&D sama kita punya konsultan juga sebagai head chef di sini. Jadi kita pikirkan dulu bahan bakunya, keaslian makanan awalnya ini gimana sih gitu. Biasanya kita coba dulu, riset dulu penyesuaian bahan baku ada nggak di Pekanbaru ini barangnya. Terus kita proses kelolanya juga sebisa mungkin nggak meleset jauh dari barang utamanya atau bahan utamanya yang memang dikelola di daerah itu, contohnya kayak sambal mata. Jadi kita nggak modifikasi terlalu banyak untuk menjaga otentikasinya semakanan itu. Apakah ada tantangan dalam menjadikan makanan daerah dibandingkan makanan internasional? Tantangannya pasti ada, mau makanan internasional pun atau daerah ya. Tapi lebih beresiko sebenarnya makanan daerah, karena rasanya awam gitu, orang semuanya udah tahu kan. Jadi kalau misalnya orang makan sambal balado, tiba-tiba orang Minang asli datang ke sini, kok sambal baladonya gini ya? Itu tantangan utamanya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan lidah yang memang benar-benar rasa khas Minang, atau tadi ada sambal mata rasa khas Bali gitu. Itu lebih beresiko kalau orang lokal yang makan gitu, karena tingkat penyesuaian rasanya udah pasti, udah tinggi, mereka udah kenal gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati, barang harus fresh, pengolahan yang cepat, terus metode masaknya juga nggak boleh salah gitu, supaya nggak berubah cita rasa dari bahan bakunya juga gitu. Baik Kak, yang tentang sumber daya alamnya, sumber daya apa saja yang digunakan dalam menjalankan restoran ini, seperti bahan baku, tenaga kerja, ataupun peralatan? Ini mau dari sisi apa dulu nih? Dari sisi bahan baku. Bahan baku aja dulu ya. Kalau dari sisi bahan baku ini karena saya di dapurnya ya, bahan baku kita pakai bahan lokal. Bahan lokal ini udah pasti mudah didapatkan dari sisi sumber daya alamnya. Terus kita pengolahan bahan baku ini juga melalui proses filter juga dari kita sebelum datang dari supplier gitu. Karena barang dari supplier ini kita kan nggak tahu barang ini apakah impor, apakah lokal, apakah pakai pengawet, apakah pakai lapisan apa, lilin dan sebagainya. Jadi untuk bahan-bahan lokal ini kita memang harus pilih yang lokal supaya barang yang datang itu nggak melalui proses yang lama sehingga nggak ada pembusukan, nggak ada kerusakan, apalagi sayuran, cabai, bawang dan sebagainya. Terus itu kita juga prosesnya cepat, dari supplier kita ada penanganan khusus, ada istilahnya first in first out. Untuk barang yang pertama kali masuk itu harus dikelola dulu. Itu untuk cara menjaga si bahan baku tadi itu. Terus untuk kenapa pilihnya bahan lokal, karena kita tinggal di Indonesia ini pasti pertaniannya luar biasa. Kita harus support untuk pertanian di Indonesia sendiri, dan kita lebih utamakan bahan lokal daripada barang impor. Itu dari sisi sumber daya alam bahan bakunya. Kalau untuk tenaga kerjanya? Tenaga kerja besar. Kalau untuk tenaga kerja, kita seperti biasa melalui tahap interview juga, kita memilih juga di mana SDM ini yang sudah berpengalaman atau belum berpengalaman. Walaupun belum berpengalaman sekalipun, kita tetap melakukan yang namanya training untuk bekal di kemudian hari juga. Untuk seluruh staf juga kita pasti melalui tahap training dan mendapatkan pelatihan sequence of service yang dimana kita sama-sama untuk mengetahui bagaimana cara mendatangkan tamu, bagaimana cara mengatur tamu di sini, dan bagaimana cara membuat si tamu itu nyaman. Jadi mungkin itu
itu hotel, restoran, dan kafe. Kalau untuk peralatan kita pakai bahan-bahan yang premium pastinya, itu biasa kita cari di supplier yang biasa kita ya, jadi sesuai standar yang pastinya, dan melalui proses juga ACCP juga, itu standar-standar yang ada di hotel, restoran, dan kafe untuk mempertahankan kualitas makanan dan untuk keseimbangan juga di dalam pemakaiannya juga. Bagaimana sistem pengelolaan tenaga kerja di restoran ini? Pengelolaannya maksudnya gimana? Kira-kira. Untuk sistem pengelolaan tenaga kerja di sini kita bagi per divisi ya. Kita di sini punya divisi yang beda-beda. Ada divisi dapur, kitchen, ada divisi bar di sini, ada juga office-nya. Terus kita ada bagian floor-nya. Bagian floor-nya ini lebih ke service ya, service, penanganan customer, untuk knowledge makanan dan sebagainya itu ada di service. Terus untuk pengelolaannya di setiap divisi ini kita punya leader masing-masing. Jadi untuk pengelolaannya kita nggak dipegang oleh supervisor manager gitu, tapi langsung dihandle oleh leader masing-masing per divisi ada. Itu untuk memudahkan koordinasi antar tim gitu. Jadi nanti informasinya langsung menuju ke leader untuk mengelola staff di dalamnya itu. Jadi kita informasi satu ada di tim utama di sebelah. Jadi memudahkan operasional. Bagaimana strategi restoran ini dalam menarik pelanggan untuk mencoba makanan internasional maupun makanan daerah? Untuk makanan internasional atau daerah, ini strateginya. Kita pertama sudah pasti ya kita pakai sosial media. Ya, strategi utama itu sosial media. Karena engagement di sosial media ini tinggi sekarang, apalagi TikTok ya, TikTok, Instagram. Terus kita juga pakai influencer. Kita ada juga undang influencer untuk datang ke Cemara ini untuk mempromosikan. Misalnya kita mau launch satu menu atau 2 menu, 3 menu, kita promosi pertama biasanya influencer dulu, terus influencer buat konten juga kita kontenin lagi di sosial media kita di Cemara Australia. Itu strategi pertama. Kalau strategi selanjutnya itu yang pasti konsistensi ya dari kita. Kita udah bilang makanannya kayak gini, rasanya yang enak dan sebagainya. Terus diperhatikan juga, itu salah satu strategi juga. Strategi selanjutnya itu bisa ada dari pemasaran juga, kita punya marketing. Marketing kita ada ready setiap hari dan bisa balas chat dari customer juga, sebagian juga. Jadi strategi dari pemasaran dari marketing sebagai tumpuan utamanya, dari sosial media. Selanjutnya itu dari konsistensi kita sendiri sebagai pengelola. Yang terakhir Kak, apakah ada rencana menambah menu baru baik dari makanan internasional maupun makanan daerahnya? Untuk menu baru kebetulan di Februari ini kita launching menu baru ya. Tadi dijelaskan di awal ya. Ada mie goreng Jawa, ada nasi goreng, sama ada mie burger. Itu menu yang sebelumnya belum ada. Sebenarnya udah ada menu yang serupa tapi variannya beda. Untuk menu baru kebetulan di Februari ini kita memang launching, bisa lihat di Instagram masing-masing atau di buku kalau udah ada. Jadi itu menu baru kita yang mau launching di Februari ini. Terus kita biasanya untuk launching menu itu kita lihat season juga. Misalnya apakah Imlek, apakah dia nanti ada Lebaran, Natal, Tahun Baru. Itu salah satu strategi juga untuk mempaskan ini menu launchingnya cocok nggak sih dengan season bulan itu gitu. Biasanya musim Lebaran nih, musim Lebaran kan sukanya apa gitu, kita buat gitu. Misalnya ada 1 bulan, 2 bulan gitu. Atau di Natal atau di Imlek gitu, kita bikinnya yang sesuai. Misalnya kalau Imlek kita menyesuaikan lidah orang Cina kan, kita bikin menu-menu yang oriental yang sesuai sama lidah mereka gitu. Jadi kita bisa per seasonal, per musim atau per tahun gitu. Memang ada menu yang kita luncurkan itu memang karena kita mau buat inovasi aja gitu. Kalau internasional salah satunya kayak di burger tadi, itu menu baru kita. Kita langsung main di 2 tuh, internasional sama lokal Indonesia Asian Food kan. Jadi kita langsung munculkan tuh yang cita rasa khas Jawa, muncullah mie goreng Jawa sama mie goreng Jawa, didukung sama internasional yang tadi di burger. Gitu. Karena cukup
Kak, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Jawaban dari wawancara ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas PKWU kami. Semoga sekolah ini semakin sukses ke depannya ya Kak. Terima kasih Kak. Kalau mau lihat Sekian dari kelompok 2, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Cemara Osteria Restoran karena telah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara di sini. Terima kasih. Dadah.